Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya kita berjumpa kembali di kota yang sama, di Jakarta, ibu kota senja. Ya, kita akan bercerita lagi, berbagi pengalaman lagi, menyambung dari yang sudah kita lakukan sebelumnya, di konten yang sebelumnya. Nah, hari ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman tentang satu kegiatan yang belum lama ini saya ikuti ya. Karena kemarin juga di konten sebelumnya saya sempat cerita karena akan ada satu acara terlibat dalam pertemuan global gitu untuk melakukan satu konferensi dan beberapa pembahasan. Dan teman-teman saya kemudian juga tim merencanakan bahwa ini sepertinya cukup lumayan untuk kemudian nanti kita juga ambil gambar untuk kita bagikan ceritanya. Singkatnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi terhitung 1 minggu yang lalu, jadi masih belum lama ya, masih sebentar sekali. Tanggal 2 Oktober tepatnya, saya berangkat pergi ke Madrid sampai tanggal 9 atau 10 begitu. Dan ini sudah pulang dengan keadaan masih utuh gitu, dan tentu saja mungkin dengan semangat baru dan beberapa perspektif atau pengalaman yang lebih beragam karena bertemu dengan beberapa teman ya dari berbagai belahan dunia lah di sana. Singkat cerita, kegiatan tersebut adalah kongres dan konferensi BWI, Building Wood and Worker International, afiliasi Serikat Pekerja Internasional dari Federasi Serbuk. Saya berangkat sendiri mewakili organisasi dan menghadiri undangan yang ditujukan untuk satu menjadi panelis di dalam konferensi, kedua menjadi satu mungkin orasi gitu ya, orator di dalam Global Talks, dan kemudian menjadi pembaca resolusi gitu di dalam sesi kongresnya. Nah, teman-teman semua, menjadi menarik karena kongres ini adalah momen di mana bertemu semua anggota BWI atau sektor konstruksi, building material, terus kemudian juga perkayuan yang ada di dunia. Jadi semua negeri dari berbagai belahan dunia hadir dalam kongres tersebut. Dan di hari pertama saya bersamaan dengan teman dari Palestina, terus kemudian dari Perancis, dan juga dari Swedia, dan satu lagi dari Afrika Selatan gitu. Itu kita bercerita soal innovative unionism atau inovasi-inovasi dari serikat pekerja. Di sesi itu menjadi menarik karena selain dalam bentuk talk show, itu kemudian audien atau peserta yang hadir bisa untuk memberikan respon dan pertanyaan langsung kepada panelis yang ada di depan. Nah, tema dan topiknya memang berbeda-beda. Saya kedapatan membahas tentang strategi organizing in power infrastructure, jadi tentang strategi pengorganisiran di sektor konstruksi pembangkit begitu ya, kemudian konstruksi kelistrikan dan konstruksi yang berhubungan dengan itu. Saya di sana bercerita tentang pengalaman di Indonesia, bagaimana pengalaman di Sumatera Selatan, pengalaman di Yogyakarta, kemudian pengalaman di berbagai wilayah lain yang kemudian menjadi anggota Serbuk. Coba saya kompilasikan untuk saya sampaikan di sana. Yang mana intinya, satu, kekuatan serikat pekerja itu sangat penting, di mana sebisa mungkin kita harus jadi mayoritas. Karena kalau kita mayoritas, kita punya nilai tawar yang signifikan. Yang kedua, kita harus punya kualitas yang baik. Artinya, pengurus-pengurus atau anggota yang ada di dalam serikat tersebut punya skill atau kemudian punya pembangunan atas perspektifnya yang juga kuat di dalam menjalankan serikatnya. Dan yang ketiga, tentu saja kekuatan anak muda yang kemudian hari ini terbilang sangat penting ketika kita ngomong pergerakan apapun. Yang keempat adalah upaya kampanye atau menggalang solidaritas, yang ini juga selalu menjadi penting untuk terus-menerus diluaskan. Saya bercerita soal itu dengan bahasa Inggris saya yang mungkin belepotan dan sepertinya mereka memahami, karena Jacob misalnya ya, moderatornya itu beberapa kali memberikan garis bawah gitu pada jawaban-jawaban yang saya sampaikan untuk bisa diulas lebih lanjut.
Misalnya seperti 2 poin ya, yaitu tentang job security atau soal jaminan pekerjaan, keamanan pekerjaan, dan juga soal job sustainability gitu atau keberlangsungan kerja. Ini juga menjadi perjuangan penting kita, dimana ketika kita ngomong konstruksi, bagaimana misalnya ketika proyek konstruksi selesai, para pekerja masih bisa direkomendasikan ya, atau masih bisa untuk melanjutkan pekerjaan di sana. Itu jadi topik penting, dan itu harus kemudian jadi bahasan yang tidak bisa dilewatkan ketika kita ngomong pekerja konstruksi yang mungkin dia ada dalam skema tidak bisa terus-menerus terjamin bekerja di situ. Saya membicarakan soal itu. Teman-teman Palestina membicarakan soal pembebasan Palestina, dan itu menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi mereka. Teman-teman di Prancis membicarakan soal jaminan sosial yang terus-menerus penting untuk ditingkatkan lebih dalam berbagai aspeknya. Teman-teman Afrika Selatan bercerita soal MNC ya, apa multinasional corporate yang harus kemudian serikat pekerja punya kekuatan lebih dalam membangun perjanjian kerja bersama internasional di dalamnya. Forum sangat seru karena ada banyak sekali apresiasi, ada banyak sekali pertanyaan, ada banyak sekali respon, dan forum itu kemudian meneguhkan bahwa solidaritas internasional menjadi satu kebutuhan yang sangat penting. Tentu saja tidak melupakan potensi serikat dalam hal anggota anak muda yang terus-menerus penting dibekali skill dan kompetensi lebih lanjut, dan pengupayaan media sosial ya, atau kampanye yang ini juga harus semakin lebih ditingkatkan lagi. Dalam catatan saya menyampaikan isu sosial atau isu pekerja dalam berbagai aspek sebisa mungkin harus jadi populer, harus jadi omongan banyak orang gitu, tidak jadi isu yang sifatnya hanya diketahui oleh 1-2 atau pekerja saja, tapi harus jadi sesuatu yang sifatnya umum. Karena ketika ini jadi umum, semua orang mempermasalahkannya, maka semua orang bisa memikirkan cara untuk bagaimana menyikapinya. Itu di hari pertama ya, dan seusainya sekitar 1 jam sampai 2 jam kita talk show di hari pertama di pembukaan acara. Beberapa teman menghampiri saya, jadi satu teman dari Australia menghampiri saya dan menyambut baik, yang mereka mengatakan nanti kita diskusi lagi dong gitu soal upaya-upaya kreatif inovatif yang dilakukan oleh teman-teman di Indonesia gitu. Itu satu. Lalu yang kedua ada teman juga dari Norwegia, itu juga menyampaikan hal yang sama, dan teman Norwegia ini di tengah kondisi situasinya yang di sana sangat baik ya, keanggotaan serikat pekerja, jaminan sosial, mereka tertarik untuk bagaimana kemudian melibatkan anak-anak muda dan juga kampanye-kampanye atau kemudian semakin mempopulerkan ya isu-isu pekerja yang hari ini penting untuk terus-menerus semakin ditingkatkan lagi, kayak misal otomatisasi, robotisasi, dan lain sebagainya. Itu dari pertama konferensi, terlibat dengan teman-teman itu ada banyak sekali respon dan banyak sekali kemudian obrolan lebih lanjut ya di sesi sesudahnya. Ketika konferensi selesai kita sambil merokok di luar, sambil minum kopi, itu sambil ngobrolin banyak hal. Yang kedua, saya bercerita soal suara anak muda tentang serikat pekerja di Indonesia. Ini ada di bagian sesi Global Talks. Saya sedikit bercerita soal bagaimana kita semakin mengoptimalkan nih anak-anak muda di Indonesia untuk bisa lebih banyak terlibat dalam kegiatan serikat pekerja atau perjuangan pekerja. Secara singkat saya sampaikan, peningkatan skill jadi penting. Kedua, kolaborasi dengan berbagai elemen jadi penting. Kemudian yang ketiga, tentu saja menyadari bahwa ada tujuan besar ketika kita mengomongkan perjuangan serikat pekerja. Dan jangan sampai tujuan itu kecil. Karena kalau tujuan itu kecil, mungkin usaha kita kecil juga. Kalau tujuan kita besar, mungkin akan berbanding lurus dengan usaha yang lebih besar lagi yang kita lakukan. Nah, di situ saya mengatakan misalnya di Yogyakarta itu kan serikat pekerja Serbuk, gitu ya, Federasi Serbuk, itu punya kontrak ya dengan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk setiap tahun melakukan praktikum pekerja sosial gitu selama kurang lebih 6 bulan. Jadi mahasiswa ini diinkludkan dengan kegiatan serikat, ngomongin soal isu serikat, terus kemudian ngomongin soal beberapa advokasi yang paling mungkin dilakukan dan ngomong soal kebijakannya. Yang awalnya dari mahasiswa kemudian berkembang ke dosen-dosennya, dan hari ini terus kita lanjutkan sampai hari ini. Itu termasuk satu bagian yang saya ceritakan di sana, dan teman-teman secara global gitu
menyambut dengan baik gitu, yang kemungkinan mereka juga akan coba lakukan di wilayah atau negerinya masing-masing yang belum melakukan itu. Terus di kongresnya saya memberikan satu pernyataan gitu tentang bagian resolusi perjuangan demokrasi ya. Jadi perjuangan demokrasi di berbagai negeri yang ini penting untuk mendapat dukungan secara internasional, seperti di Palestina misalnya dan beberapa negeri yang lain. Seperti itu singkat cerita tentang kehadiran saya kemarin di sana. Lalu apa yang saya dapatkan dari temuan-temuan dan obrolan atau diskusi yang dibangun di sana? Saya menyadari bahwa kita tidak bisa sendirian untuk menyelesaikan misalnya isu atau masalah sosial atau masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Kita perlu juga belajar atau pengalaman dari negeri lain. Pembicaraan saya kemudian dengan beberapa teman dari Eropa, dari Skandinavia, mereka mengatakan bahwa kondisi hari ini tentang jaminan sosial itu sangat baik di sana, dan itu tidak serta-merta turun dari langit. Itu lewat perjuangan yang sangat-sangat keras dari serikat pekerja, dari gabungan para pekerja, di mana ada upaya bersama untuk memperbaiki situasi atau mengubah kondisi tersebut. Dan itu tidak mudah, itu butuh waktu yang sangat lama. Dan kurang lebih mungkin sudah hampir 1 abad ketika kita ngomong Skandinavia melakukan terus-menerus perjuangannya hingga mereka sampai di titik yang boleh dibilang signifikan ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tentu saja kita butuh untuk lebih dan lebih lagi menguatkan serikat pekerja kita, kemudian membangun perspektif yang lebih maju dalam anggota serikat pekerja kita, dan ketiga memunculkan banyak ini capaian-capaian yang signifikan misalnya dalam perlindungan, dalam kebijakan, dalam hukum, dalam beberapa hal yang lain yang ini bisa memberikan satu jaring pengaman atau keamanan untuk para pekerja. Dan mereka bercerita banyak soal itu, teman-teman yang ada di sana. Selebihnya tentu saja saya mengunjungi kota Madrid di luar acara kongres ya. Jadi merasai satu negeri di Eropa yang sedang memasuki musim semi, yang sebentar lagi akan memasuki musim dingin. Cuaca yang indah, yang menyenangkan, yang banyak orang katakan bulan Oktober itu termasuk bulan yang baik untuk mengunjungi Madrid. Dan saya kedapatan juga untuk membawa buku saya, Don Quixote ya, yang ditulis oleh Miguel de Cervantes, untuk saya langsung bawa ke makamnya di tengah-tengah kota Madrid, yang saya cari agak susah dengan Google Maps, tapi akhirnya saya menemukannya dan tidak ramai dan cukup menggetarkan hati saya karena akhirnya bisa mempertemukan buku itu dengan penulisnya. Dan buku tersebut pun juga sebenarnya cukup menceritakan mengapa perjuangan selalu menjadi penting. Jadi di sana diceritakan seorang kesatria pengembara yang dia hadir di dunia ini untuk selalu berusaha menegakkan keadilan di mana-mana gitu. Dan saya pikir apalagi yang bisa kita lakukan sebagai orang yang cukup punya harapan besar atas hari depan kalau kita tidak melakukan pembebasan atas perjuangan menuju keadilan tersebut. Dua itu. Lalu membicarakan Madrid tentu saja juga membicarakan satu tradisi yang indah, satu tradisi yang menarik di sana, di mana kota-kota tertata dengan rapi, lalu kemudian makanan-makanan yang enak gitu ya, makanan-makanan Spanyol, bebek merah nggak tahu apa namanya tapi enak sekali gitu, saya masih ingat rasanya. Dan tentu saja keramahan dari penduduknya, kemudian kebebasan yang cukup mudah kita bisa saksikan untuk orang berekspresi dan lain-lain. Itu yang kemudian saya jumpai ya, dan saya terlibat dalam waktu yang tidak lama di sana. Itu. Dan teman-teman semua, kongres ini juga kemudian menegaskan satu hal, bahwa saya cukup tergetar kalau mengingatnya. Di hari kedua dan ketiga kongres itu kita diputarkan satu video di mana di situ ditayangkan para anggota, para pejuang dari PWI gitu yang gugur ya, itu yang meninggal dunia. Dan ditampilkan video-videonya di sana, dan itu adalah penghormatan tertinggi yang diberikan oleh PWI yang mengajak para peserta audien yang ada di ruangan kongres untuk berdiri dan memberikan
aplaus, tepuk tangan yang meriah, mengheningkan cipta untuk waktu yang sejenak, dan kemudian memberikan satu penegasan bahwa kita ada hari ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan-perjuangan mereka yang telah berkorban banyak untuk kemajuan kondisi pekerja yang ada di berbagai belahan dunia seperti itu. Dan saya pikir ini jadi penting juga untuk kita melihat di Indonesia misalnya, kita juga tidak kekurangan orang yang memperjuangkan hak atas rakyat, terutama di era prakam kemerdekaan gitu ya, setelah kemerdekaan atau bahkan sampai hari ini. Dan mereka adalah pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan yang mereka tidak mati, mereka masih hidup dalam jiwa kita ketika kita terus mewarisi semangatnya. Dan itu menurut saya penting, sehingga ketika kita melihat perjuangan untuk hari depan, kita harus yakin, kita harus punya perspektif yang baik bahwa harapan itu masih ada, dan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang besar, perjuangan yang tidak mudah, sehingga kita harus sadari bahwa itu mungkin tidak akan datang begitu saja kalau kita tidak betul-betul keras untuk menjalaninya, sehingga apapun bisa terjadi. Dan kita penting untuk terus-menerus meningkatkan daya nalar kita, daya waspada kita, daya juang kita, untuk agar kita bisa memerankan diri dengan baik di tengah gelanggang besar yang bernama perjuangan untuk kondisi yang lebih baik, untuk hak-hak rakyat, hak-hak pekerja, dan hak-hak masyarakat secara umum. Saya pikir seperti itu, dan akhirnya baru tadi di tanggal 9 pagi saya tiba di Indonesia, kembali di tanah air tercinta. Tentu saja melewati perjalanan, kalau jamnya itu kan sebenarnya 16 jam, tapi karena harus melewati lintasan Greenwich itu kemudian jadi sekitar 22 jam rasanya, dan cukup melelahkan tapi juga menyenangkan. Tentu saja menyenangkan karena akhirnya bertemu teman-teman lagi di sini, berdiskusi lagi, dan tentu saja bermimpi dengan mata terbuka untuk menyiapkan hari depan atau hari esok yang lebih baik. Jadi begitu kira-kira. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. There is power in a factory, power in the lands, power in the hand of the worker. But it all amounts to nothing if together we don't stand. There is power in a union. Now I long for the morning that they realise brutality and unjust laws cannot defeat us. Who'll defend the workers who cannot organise when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union. The union forever defending our rights. Down with the black legal workers unite. With our brothers and our sisters, together we will stand. There is power in a union.